Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tius Pitasari dari kelas A2. Saya di sini akan memaparkan kembali tentang konsep dasar pembelajaran. Hakikat pembelajaran merupakan sebuah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Jadi, proses interaksi tersebut antara peserta dan pendidik itu merupakan dengan adanya belajar. Dari sanalah akan ada proses interaksi. Pembelajaran juga merupakan kegiatan guru secara terprogram. Jadi terprogram di sini secara menurut instruksional gitu. Jadi setiap kegiatan guru itu tidak pernah terprogram gitu, tapi justru kegiatan guru itu sangat terprogram sesuai dengan desain instruksional untuk membuat siswa belajar efektif, aktif gitu, yang menekankan pada penyediaan sumber belajar. Pembelajaran juga merupakan sebuah seperangkat peristiwa-peristiwa eksternal yang dirancang untuk mendukung beberapa proses belajar yang bersifat internal. Hakikat belajar pada hakikatnya adalah proses interaksi terhadap sama situasi yang ada di sekitar individu. Jadi proses interaksi tersebut bukan hanya dalam satu situasi saja. Jadi harus semua situasi itu itu adalah merupakan proses interaksi yang ada di sekitar individu maupun kelompok. Belajar dapat dipandang sebagai proses yang diarahkan kepada tujuan proses berbuat melalui berbagai pengalaman. Belajar juga merupakan proses melihat, mengamati, dan memahami sesuatu. Melihat di sini adalah melihat bahwa kita itu belajar bukan hanya sampai situ saja. Kita harus melihat gitu bahwa masa depan itu panjang gitu. Kita itu harus bagaimana. Kemudian mengamati. Mengamati itu adalah bagaimana kita mengamati apa yang sudah mendidik berikan kepada kita. Kita amati, kita telaah gitu. Kemudian kita memahami gitu, pahami setiap apa yang disampaikan, kita harus dapat memahami gitu. Hakikat pembelajaran juga adalah suatu upaya yang dilakukan oleh seorang guru atau pendidik untuk membelajarkan siswa yang belajar gitu. Karena kalau gak ada siswa, kita gak akan bisa belajar. Kalau kita gak ada guru, kita juga tidak akan bisa belajar. Jadi kita sama-sama gitu. Kemudian pola pembelajaran guru dengan siswa tanpa menggunakan alat bantu atau bahan pembelajaran dalam bentuk alat peraga. Kemudian pola guru juga yang menggunakan alat bantu dan alat peraga gitu. Jadi ada yang menggunakan, ada yang tidak. Kemudian pola guru yang menggunakan dengan menggunakan media. Ada juga yang menggunakan media. Contohnya guru yang mau menyampaikan, dia memakai PPT, dia membuat dulu PPT kemudian disampaikan gitu. Jadi dapat dilihat oleh seorang siswa gitu. Kemudian pola media dengan siswa atau pola pembelajaran jarak jauh menggunakan media atau bahan pembelajaran yang disiapkan. Perubahan paradigma pembelajaran. Ya, memang benar. Pembelajaran dari masa lalu dan sekarang itu sangat berbeda gitu, jauh berbeda. Di sini konsep pembelajaran inovatif berpusat pada siswa. Guru berperan sebagai fasilitator dan motivator. Itulah paradigma baru pembelajaran gitu. Jadi pusatnya itu ada di siswa. Guru itu hanya memfasilitasi gitu. Kemudian guru itu memberi motivasi kepada siswa. Karena kalau pembelajaran zaman sekarang itu, pembelajaran baru itu pusatnya itu ada di siswa. Memang benar gitu. Kemudian paradigma lama pembelajaran. Konsep pembelajaran dimaknai sebagai transfer ilmu dari guru kepada siswa sehingga guru menjadi satu-satunya sumber informasi. Kalau dulu seperti itu. Jadi informasi tentang sebuah pembelajaran itu hanya dari guru gitu. Beda lagi dengan pembelajaran baru, kita bisa mendapatkan informasi dari internet atau lain sebagainya gitu, bukan hanya dari guru saja gitu. Kalau zaman dulu itu sumbernya dari guru gitu. Kemudian konsep pembelajaran juga, peran guru di sini itu sesungguhnya sangat banyak sekali. Guru itu sebagai pengajar. Pengajar di sini itu guru yang memberikan ajaran kepada siswa gitu. Kemudian guru sebagai pembimbing. Guru itu bukan hanya membimbing sebagai
guru yang memberikan sebuah pembelajaran, tapi guru juga harus bisa membimbing gitu agar dapat mengubah sebuah karakter anak gitu. Kemudian sebagai ilmuwan dan sebagai pribadi, guru itu harus berperan sebagai motor penggerak. Jadi guru itu bukan hanya memberikan pembelajaran saja, tapi guru juga harus berperan sebagai motor penggerak terjadinya aktivitas belajar dengan cara memotivasi siswa, memfasilitasi belajar siswa, mengorganisasi kelas, mengembangkan bahan pembelajaran, menilai program proses hasil pembelajaran, memonitor aktivitas siswa, dan sebagainya. Jadi di sini ada juga landasan konsep pembelajaran. Landasan konsep pembelajaran di sini itu terbagi ke dalam 5 bagian. Yang pertama itu ada filsafat, kemudian komunikasi, psikologi, sosiologi, dan teknologi. Kemudian untuk selanjutnya, konsep pembelajaran. Motivasi menuju hasil proses pembelajaran menurut jenisnya motivasi dibedakan menjadi 3. Yang pertama itu motivasi primer. Motivasi primer di sini merupakan motivasi dasar, menunjukkan kepada motif yang tidak dipelajari, yang sering juga digunakan istilah dorongan gitu. Kemudian motivasi sekunder. Motivasi sekunder di sini itu seperti apa? Yaitu untuk menunjukkan kepada motif yang berkembang dalam individu karena pengalaman dan dipelajari ke dalam golongan ini termasuk gitu. Yang ketiga itu takut yang dipelajari. Kemudian ada juga motif-motif sosial, ingin diterima, dihargai. Kemudian afiliasi, persetujuan, status merasa aman dan sebagainya. Motif-motif objektif dan interest gitu. Kemudian maksud dan aspirasi. Kemudian motif dan berprestasi gitu. Kemudian perilaku belajar. Setiap perilaku belajar selalu ditandai oleh ciri-ciri perubahan yang spesifik. Karakteristik perilaku belajar ini dalam beberapa pustaka rujukan, antara lain psikologi pendidikan yang disebut juga sebagai prinsip-prinsip belajar. Di antara ciri-ciri perubahan khas yang menjadi karakteristik perilaku belajar yang terpenting ada 3. Yang satu itu perubahan intensional, kemudian yang kedua itu perubahan positif dan aktif, dan yang terakhir itu perubahan efektif dan fungsional. Kemudian ada juga aktivitas belajar. Aktivitas belajar di sini merupakan simpulan bahwa aktivitas belajar merupakan segala kegiatan yang dilakukan dengan proses interaksi. Seperti tadi, interaksi itu siapa? Interaksi itu adalah guru dan siswa. Dari mana? Yaitu dari proses ia belajar gitu. Dari sanalah ketika guru dan siswa itu sedang belajar dalam satu kelas, itu adalah proses interaksi, yaitu pendekatan antar guru dan siswa. Kemudian dalam rangka mencapai tujuan belajar, aktivitas yang dimaksudkan di sini penekanannya adalah pada siswa, sebab dengan adanya aktivitas siswa dalam proses pembelajaran terciptalah situasi belajar yang aktif, seperti yang dikemukakan gitu. Kemudian mengajar yang menekankan keaktifan siswa secara fisik, mental, intelektual, dan emosional guna memperoleh hasil belajar berupa perpaduan antara aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Kemudian keaktifan siswa selama proses belajar mengajar merupakan salah satu indikator adanya keinginan atau motivasi siswa untuk belajar. Siswa dikatakan memiliki keaktifan. Jadi kalau siswanya itu tidak aktif, dia tidak mampu bertanya, kemudian dia tidak mengerjakan tugas, dia disuruh ke depan tidak mau, itu siswa yang bukan tidak aktif. Dia tidak mempunyai keaktifan. Karena kenapa? Karena dia itu tidak mempunyai keinginan untuk belajar gitu. Tapi berbeda dengan siswa yang aktif. Siswa yang aktif itu dia mempunyai motivasi dalam dirinya bahwa dia itu ingin belajar gitu. Jadi ketika ada siswa yang selalu bertanya, dia selalu tepat mengerjakan tugas, dia mau mengerjakan tugas, itu adalah keaktifan siswa selama proses belajar gitu. Kemudian aktivitas belajar juga sering bertanya kepada guru atau siswa lain seperti yang sudah saya sebutkan. Itu adalah contohnya mau mengerjakan tugas yang diberikan guru, itu adalah aktivitas belajar, ciri-ciri siswa yang aktif gitu, dan banyak lainnya gitu. Kemudian ciri-ciri siswa aktif juga ada yang siswa yang mengomunikasikan hasil pemikirannya. Jadi dia mempunyai pemikiran, kemudian dia mengomunikasikan kepada orang lain. Itu adalah siswa yang aktif gitu. Kemudian teori pembelajaran. Teori pembelajaran itu terbagi ke dalam 3 bagian. Jadi
guru itu harus mempunyai teori gitu. Di sini ada 4 teori gitu untuk guru. Yaitu yang pertama behaviorisme, kemudian humanisme, kognitivisme, dan konstruktivisme gitu. Itulah konsep pembelajaran gitu. Ada banyak sekali gitu konsep pembelajaran. Jadi kita sebagai guru kita juga harus memahami gitu konsep pembelajaran agar kita dapat berjalan gitu, bergerak gitu. Kita sebagai pendorong, kita sebagai motivator gitu. Karena guru itu adalah sebagai penggerak gitu. Jadi banyak sekali tentang konsep-konsep pembelajaran. Banyak sekali motivasi untuk menuju hasil proses pembelajaran, perilaku pembelajaran, aktivitas belajar. Itulah pemaparan materi konsep dasar pembelajaran gitu. Mohon maaf atas segala kekurangan kelebihannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.